kasih. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Kau menjaga, Kau melindungi kami. Bahkan Kau yang selalu menuntun untuk kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Adalah baik. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mengucap syukur dengan segala apa yang Tuhan berikan dalam perencanaan dan rancangannya. Kita sembah. Yesus kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesuskah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Oh Yesusku, kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa, amin, dari kasih-Mu. Sama-sama katakan, selama ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkan kami. Dunia tak bisa.
setinggi langit. Kasih-Mu tidak pernah terukur setinggi apapun. Tidak ada alat ukur yang dapat mengukur setinggi kasih-Mu Tuhan. Sembah, Kau ku tinggikan, oh, ku sanjung, ku tinggikan, ku sanjung di dalam nama-Mu, di dalam kuasa-Mu. Mari para sahabatku di malam hari ini, kita mau sejenak renungkan setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita selalu indah. Yang percaya katakan amin. Yang merasakan bahwa Tuhan Yesus baik, boleh taruh tanganmu dalam dadamu, katakan Yesus baik, terlalu baik. Di setiap persoalan, di setiap keadaan, Kau turut bekerja, mendatangkan selalu kebaikan-Mu. Di tangan-Mu ku berlindung. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sama-sama pakai nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Panggil nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, ku panggil Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Lebih kuat lagi katakan, pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus,
Engkaulah Bapakku. Malam hari ini kita merenungkan bagaimana kita bisa menjaga sesuatu yang baik. Api yang sudah ada tidak redup, tetapi makin tinggi di hadapan Tuhan. Kalau kita mau merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, kita ambil dalam Yohanes 21 di ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang murid yang lain. Di ketika kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sahabatku dikasihi Tuhan, malam hari kita mau renungkan bahwa Tuhan katakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau mau menjaga api kita, menjaga kualitas penyembahan kita pada Tuhan, Anda harus mengerti betul arti menyembah kepada Yesus. Simon Petrus memang murid Tuhan Yesus. Tetapi karena api yang ada pada Petrus padam. Dan murid-murid yang lain pun sama. Akhirnya waktu Simon Petrus mau pergi menangkap ikan, kembali kepada masa lalu yang menangkap ikan. Teman-teman yang lain pun ikut berangkat yang sama. Ikut pergi dengan Simon Petrus. Gak punya pendirian. Mereka berangkat naik perahu. Seringkali kita mudah terbawa arus. Terbawa situasi. Terbawa pertemanan-pertemanan. Yang akhirnya menjauhkan kita daripada persekutuan dengan Tuhan. Di ayat ini selanjutnya, ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Padahal murid-murid sebelumnya banyak mengalami mukjizat dan mukjizat dan mukjizat. Gara-gara satu orang Petrus, akhirnya teman-teman murid yang lain ikut menangkap ikan. Kenapa banyak orang gak punya pendirian benar dan kebenaran? Karena gak tahu kebenaran. Para sahabatku dikasihi Tuhan, milikilah kebenaran yang hakiki, firman Tuhan. Sehingga waktu ada satu yang bertentangan dengan firman Tuhan, Anda akan punya Roh Kudus yang tegas kata, no, saya gak ikut. Saya gak ikut. Mari kita renung malam hari ini. Jangan terhanyut dalam sesuatu yang tidak membangun iman. Ambillah keputusan mulai mengenal Tuhan secara pribadi lebih dan lebih lagi. Padahal hari sudah mulai siang. Yesus berdiri di pantai pun murid-muridnya gak tahu. Di ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yang keenam. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Petrus pernah mengalami itu. Kalau kita renungkan di Lukas pasal 5, bagaimana Petrus pernah menangkap ikan sekian banyaknya karena ada perintah Tuhan.
perintah yang sama, tebarkan jalamu. Maka tidak dapat lagi menarik karena banyaknya ikan. Sekalipun dalam keadaan kita susah, selama kita taat kepada Kristus Tuhan, Tuhan siapkan ikan yang banyak buat saudara. Katakan amin. Mari sahabat-sahabat katakan, katakan aku percaya. Amin. Yang ketujuh, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata pada Petrus, dia Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Anda bisa lihat ada satu perilaku yang konyol, perilaku yang kekanak-kanakan. Ada apa harus terjun ke danau? Kalau sebelumnya di Lukas pasal 5, dia kata Tuhan pergi daripada aku tidak layak. Sekarang dengan kekanak-kanakannya dia terjun ke danau. Banyak hal ketidakdewasaan, sifat kekanak-kanakan bahkan menjadi batu sandungan saat engkau tidak mengerti kebenaran itu. Jadi malam hari ini ambil keputusan. Jaga pergaulanmu. Karena pergaulan itu akan membawa sesuatu yang baik. Katakan amin. Mari sama-sama kita angkat tangan. Bapa, hamba berdoa malam hari ini. Dalam malam hari ini ada kuasa Tuhan bekerja. Ada roh Allah yang menuntun kami. Bahkan membuat kami mengerti kebenaran demi kebenaran firman-Mu. Membuat kami sadar bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang mendatangkan berkat. Firman-Mu yang membuat kami sebagaimana kami ada sampai malam hari ini. Bapak, Kau berkati yang mengikuti renungan malam pada malam hari ini. Segala berkat, segala yang baik turun atas kami semua. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya. Bahkan Tuhan, apapun sakitnya, kelemahan oleh bilur darah Yesus dan nama Tuhan Yesus, terima. Terima, 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 sembuh, 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 sembuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja ya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Terimalah berkat Tuhan di malam hari ini. Sehingga apa saja kau perbuat dibuat berhasil dan beruntung. Hanya di dalam nama Yesus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.